Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kali ini akan belajar tentang experimental research. Sebelum mulai, mohon berkenan menekan tombol subscribe, ya, lalu like, ya, lalu share. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Oke, baik. Nah, sekarang kita masuk ke materi. Experimental research. Oke. Yang gampangnya ini penelitian yang berupa eksperimen. Berarti ada kegiatan eksperimen di dalamnya. Nah, sebenarnya eksperimen itu apa sih? Sebenarnya Anda dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya sudah melakukan eksperimen sebenarnya. Bahasa gampangnya adalah eksperimen itu adalah ketika Anda memodifikasi sesuatu, ya. Lalu hasil modifikasi Anda bandingkan dengan keadaan dia kalau tidak dimodifikasi. Jadi ketika Anda memodifikasi suatu situasi, lalu Anda bandingkan hasilnya kalau Anda bandingkan hasilnya dengan situasi yang tanpa modifikasi. Itu sebenarnya eksperimen. Ya, esensi eksperimen itu begitu. Anda memodifikasi sesuatu lalu Anda bandingkan hasilnya dengan Anda bandingkan kalau tanpa modifikasi. Ya. Jadi boleh dibilang eksperimen itu ada 3 langkah. Yang pertama ada causal hypothesis, ya, Anda bangun hipotesis sebab akibat, ya. Lalu Anda modifikasi aspek spesifik, ya, suatu aspek dari situasi yang menurut Anda closely connected, ya, berhubungan dengan sebabnya, Anda modifikasi. Lalu hasilnya, akibatnya yang terjadi dari modifikasi itu Anda compare, Anda bandingkan. Anda bandingkan hasilnya antara setelah modifikasi dan kalau tanpa modifikasi. Saya ambil contoh, ya, dalam kehidupan sehari-hari aja. Jadi misalnya Anda menyalakan mobil, lalu ternyata kok mobilnya nggak nyala. Nah, maka mungkin di kepala Anda akan muncul hipotesis. Wah, jangan-jangan karena akinya ada koneksi aki yang berkarat, maka mobil jadi nggak nyala. Anda bangun sebuah causal hipotesis di kepala Anda, ya, jadi bahwa gara-gara ada karat, misalnya kotoran di aki, di ujung kabel aki misalnya, menyebabkan mobil nggak nyala. Maka apa tindakan Anda? Ya, Anda buka akinya kan, Anda bersihkan. Maka Anda bersihkan itu ujung kabel aki misalnya, Anda bersihkan. Lalu, nah inilah langkah kedua tuh, memodifikasi sebuah aspek yang menurut Anda berhubungan dengan sebab, ya, closely connected to the cause. Kan tadi waktu Anda di langkah pertama membangun hipotesis kan, jangan-jangan karena ada kotoran di kabel aki. Nah, berarti yang Anda lakukan apa? Ya, Anda bersihkan kabel aki, Anda modifikasi, Anda bersihkan ujung kabel akinya, kemudian Anda nyalakan. Ternyata setelah Anda nyalakan, nyala nih, misal nyala. Maka disitulah secara di kepala Anda akan bandingkan, Anda compare hasilnya sebelum modifikasi, ya, previous outcome, sebelumnya kan tanpa modifikasi nggak nyala, dengan sekarang setelah modifikasi. Maka apa yang terjadi? Anda ambil kesimpulan kan, oh iya benar, berarti hipotesis saya tadi diterima, bahwa ternyata benar nggak nyala gara-gara kabel aki kotor, gitu kan? Seperti itu. Jadi di dunia nyata, ya, dalam kehidupan sehari-hari Anda sering sebenarnya melakukan eksperimen. Nah, perhatikan, jadi dalam eksperimen itu ada proses Anda membangun causal hipotesis, lalu Anda proses modifikasi, ngutak-ngatik atau ngapa-ngapain suatu aspek tertentu dari yang Anda duga cause-nya, ya, penyebabnya, lalu hasilnya Anda compare. Nah, jadi itu kan eksperimen, ya.
langkah-langkah eksperimen. Nah, jadi kalau experimental studies, experimental research ya adalah riset yang sebenarnya ya specifically, ini menurut Tracker 2013, specifically secara spesifik tujuannya adalah untuk mengexamine, untuk memeriksa cause and effect relationship. Jadi hubungan sebab akibat. Itu tadi karena memang dibangun dari awalnya itu adalah dimulai dari causal hypothesis. Hipotesis sebab akibat, ya. Nah, akan diperiksa cause and effect relationship, hubungan sebab akibat dari suatu situasi. Nah, ini dilakukan pada umumnya karena nanti kita akan lihat ternyata lebih luas dari ini. Pada umumnya adalah dengan cara memberi treatment, imposing some treatment. Treatment di sini mungkin melakukan modifikasi, gitu. Jadi melakukan treatment terhadap suatu kelompok. Jadi ada kelompok yang terdiri dari beberapa responden, beberapa orang atau beberapa objek, Anda beri treatment. Lalu ada kelompok lain sebelahnya yang tidak diberi treatment, yang tidak diapa-apain, yang tidak dimodifikasi. Jadi biasanya ada dua kelompok. Kelompok yang diberi modifikasi dan kelompok yang tidak diberi modifikasi. Nah, lalu nanti hasilnya dibandingkan, ya, dilihat agar ketahuan cause and effect relationship treatment kita, keadaan sebelum dan setelah treatment. Nah, jadi nanti ada proses membandingkan. Nah, umumnya memang ada dua kelompok, tapi sebenarnya ada tiga sih kemungkinannya. Jadi yang pertama adalah proses compare itu ya. Compare itu ada tiga cara sebenarnya. Pertama, within participant, jadi di dalam participant. Jadi Anda compare the same person, orang yang sama, jadi satu orang yang sama over multiple point of time pada beberapa kali. Jadi biasanya sebelum gimana, bandingkan setelah gimana. Misalnya membandingkan sebelum dia ngikutin pelatihan dengan setelah dia ngikutin pelatihan, seperti itu. Jadi orang yang sama. Atau yang kedua, within group, pada grup yang sama. Kalau grup, namanya grup berarti ada group of participant. Jadi dalam satu kelompok, dalam satu grup ada banyak orang, ya. Misalnya 15 orang. Nah, itu Anda bandingkan, Anda compare 2 or more time. 2 atau lebih kali, jadi berkali-kali. Jadi misalnya ada 15 orang, ya, ada suatu kelompok yang terdiri dari 15 orang mengikuti pelatihan. Nah, Anda bandingkan sebelum, ya, dan setelahnya, ya. Kelompok itu gimana, ya. Atau beda pelatihan, ada kelompoknya ya sama, ini anggotanya ada 15 orang. Kalau dibeli pelatihan A dia gimana, kalau dibeli pelatihan B gimana. Jadi pada training session yang berbeda misalnya gimana. Intinya within group, pada grup yang sama kita bandingkan. Kemudian yang ketiga, nah ini yang sering terjadi, yaitu membandingkan grup yang berbeda. Jadi minimal biasanya ada 2 different group, ada 2 grup yang berbeda, ya, ada 2 kelompok yang berbeda. Satu kelompok terdiri dari beberapa orang, gitu ya, beberapa partisipan. Nah, ada grup yang diberi treatment, ya, ada grup yang diberi modifikasi, dan ada grup yang tidak. Nanti kita akan belajar bahwa grup yang diberi treatment atau yang diberi modifikasi itu namanya experimental group. Lalu grup yang tidak diapa-apain, ya, grup sebelahnya, itu adalah control group. Itu control group. Jadi contohnya Anda membandingkan ada grup terdiri 15 orang diberi pelatihan, Anda bandingkan kalau ada satu grup lainnya yang tidak diberi pelatihan, sama 15 orang juga. Ada 15 orang diberi pelatihan, ada 15 orang tanpa pelatihan. Itu Anda bandingkan. Nah, maka isunya kan berarti kalau ada sekelompok orang nih, Anda ingin bagi jadi 2. Ada grup yang akan Anda beri treatment, lalu grup yang tidak diberi treatment. Nah, proses memasukkan setiap individu atau setiap
objek pengamatan ke dalam grup yang diberi treatment dengan yang tidak diberi treatment, itu prosesnya harus random, harus acak, ya benar-benar acak. Jadi bukan Anda pilih-pilih kasih gitu, ini kesini, ini kesini, harus acak. Jadi tanpa intention tertentu dari Anda gitu ya. Wah yang ganteng-ganteng sebelah sini, enggak, harus acak, ya harus acak. Nah, supaya dia jadi true experimental research. Jadi kalau eksperimental yang benar-benar murni itu harus acak ketika memilih partisipan atau anggota dari grup-grup tersebut, ya. Nah, bagaimana supaya acak? Ya dia harus acak secara statistik dan matematik. Jadi maksud acak di sini adalah jadi random assignment, ya, memilih secara acak di sini adalah secara statistik dan matematik. Ya. Jadi kan Anda memilih secara acak, jadi memilih apa yang dipilih, ya objek pengamatannya bisa orang, bisa organisasi, bisa objek tertentu Anda pilih, ada yang akan diberi treatment, ada yang tidak gitu ya. Jadi kan random assignment itu adalah suatu metode Anda memilih objek pengamatan yang akan diberi, kelompok objek pengamatan yang akan diberi treatment dengan yang tidak akan diberi, gitu ya. Minimal 2 ya, boleh banyak. Ada yang diberi, ada yang tidak. Nah, itu milihnya harus acak secara statistik atau matematik. Maksudnya gimana? Secara ya menggunakan teori peluang aja. Yang disebut random itu adalah ketika masing-masing memiliki peluang yang sama untuk terpilih. Nah, itulah yang disebut dengan acak. Kalau dalam teori peluang ya, di matematik kan begitu. Gampangnya gini, kita lihat contoh berikut. Jadi misalnya ada sekian banyak orang, sekian banyak subjek, ya. Lalu Anda ingin bagi 2 menjadi kelompok yang akan diberi treatment dan yang tidak akan diberi treatment. Gitu ya. Nah, maka supaya acak gampang aja. Jadi Anda siapkan orang-orangnya, lalu langkah kedua Anda gampang aja, Anda setiap orang suruh lempar koin aja. Kalau dia kepala, jadi ketika dilempar lalu munculnya kepala, masuk control group tadi misalnya. Control group tadi adalah kelompok yang tidak akan diapa-apakan. Lalu kalau munculnya ekor misalnya, maka dia masuk experimental group misalnya. Experimental group adalah kelompok yang akan diapa-apakan, yang akan diberi treatment, yang akan dimodifikasi. Nah, kalau flip coin ya, lempar koin itu kan secara peluang sama kan? Peluang akan muncul kepala atau ekor, head atau tail itu kan sama. Jadi benar-benar acak. Ya, jadi Anda nggak milih-milih nih, di sini yang hitam-hitam sebelah sini deh, yang abu-abu sebelah sini. Enggak kan? Sekarang acak aja. Kebetulan di sini hasilnya ada 4 orang yang hitam misalnya, di sini 3. Jadi acak, benar-benar acak. Ini contoh random assignment. Nah, sebuah true experimental research itu ya, true experimental research itu syarat utamanya adalah random assignment, yaitu ketika memilih partisipan setiap grupnya secara acak. Itu namanya random assignment. Nah, hati-hati, ada juga mungkin kalau di metode penelitian lain itu ada namanya random sampling ya, random sampling. Mirip-mirip sih. Tapi kalau misalnya random sampling itu apa ya istilahnya? Kalau random sampling dengan kalau random sampling itu Anda memilih anggota suatu grup, Anda jadi dari sekian populasi, gitu ya, dari populasi ada sekian banyak objek, Anda pilih sebagian, ya, jadi subset yang lebih kecil untuk mewakili si populasi, udah gitu, itu random
sampling. Tapi kalau random assignment itu dari populasi dibagi dua. Ada yang masuk sini, ada yang masuk sana. Itu random assignment. Biasanya ini bisa dilakukan bersamaan ya, dilakukan bersamaan. Jadi misalnya populasinya banyak nih, 1 juta. Lalu Anda random assignment kan repot. 500.000 orang, masing-masing 500.000 orang. Sampling dulu, random sampling. Pilih secara acak sebagai sampel yang akan mewakili 1 juta orang itu. Pilih, nanti dapat hasilnya sampelnya misalnya 1.000 orang. 1.000 dari 1 juta kan subsetnya kan ya. Nah dari 1.000 itu baru Anda lakukan random assignment. Secara acak masuk sana, secara acak masuk sini. Ya, jadi begitu. Ya. Jadi kalau random assignment dari ini dibagi dua, jumlahnya masih tetap sama. Tapi kalau random sampling, sampel ya, mengambil perwakilan, mengambil sampel dari ruang populasi atau sampling frame. Jadi biasanya ada di sebelah sini tuh populasi, lalu ada sampling frame. Nah, dipilih sampelnya yang mewakili dari sampling frame tadi atau mewakili populasi tadi. Umumnya populasi dengan sampling frame sama, tapi bisa juga beda. Baik, nah jadi bedanya gitu ya, kalau random assignment dari sekian banyak subjek dibagi dua, satu masuk grup yang akan diapa-apakan atau apa namanya experimental group, satu masuk grup yang tidak akan diapa-apakan, yaitu control group. Nah, sedangkan random sampling dari sekian banyak subjek populasi, lalu dipilih perwakilannya, nah, itu random sampling ya, secara acak, dipilih secara acak perwakilan. Nah, dua-duanya bisa Anda kerjakan bersamaan kalau Anda melakukan experimental research sebenarnya. Jadi ketika populasinya terlalu luas, terlalu banyak, Anda random sampling dulu untuk mewakili populasi. Nah, nanti hasilnya sampelnya itu baru Anda random assignment. Ya. Oke, ngerti ya bedanya? Nah, random assignment itu penting untuk true experimental research. Karena kalau dia milihnya nggak random, ketika milih anggota masing-masing grup ini tidak random, ya nggak acak, tapi Anda milihnya dengan tujuan tertentu, dengan intention tertentu, dengan syarat tertentu, jadi udah nggak random kan? Nah kalau udah nggak random, maka tidak jadi true experimental research, maka namanya jadi quasi experimental research. Ya, quasi experimental research. Ya, masih boleh, masih boleh, masih boleh. Tapi beberapa bilang less than rigorous, jadi masih agak kurang. Jadi sebuah eksperimen disebut true experimental jika partisipan dari masing-masing grup are randomly ya, secara random assign ya, secara random dipilih untuk masuk ke experimental group atau grup yang diberi treatment atau yang masuk ke control group. Sedangkan pada quasi eksperimental itu random assignment tidak dilakukan. Itu bedanya ya antara. Jadi random assignment ini penting. Nah, penelitian eksperimental itu terdiri dari beberapa penyusun ya. Jadi dalam penelitian eksperimental itu ada ini, anu, itu, dan seterusnya. Yang pertama, dalam sebuah penelitian eksperimental itu ada yang namanya treatment. Treatment ya, kayak tadi kita udah sebut treatment. Atau bahasa lainnya independent variable. Jadi treatment itu ya bahasa lainnya independent variable. Ya. Yaitu variabel yang di otak-atik sebenarnya. Ya. Jadi sesuatu yang dimodifikasi. Ya. Jadi modifikasinya itu variabel yang dimodifikasi itu independent variable. Ya. Jadi treatment itu adalah sesuatu atau stimulus ya, yang diberikan kepada yang diberikan untuk eksperimental group. Jadi, itu treatment. Ya. Sumber lain menyebutkan ya variabel yang dimodifikasi. Jadi
Bisa satu, bisa banyak variabelnya yang dimodifikasi. Itu treatment. Jadi treatment adalah adalah ketika ada modifikasi terhadap experimental group. Ya, pemberian treatment itu berarti mengubah independent variable. Jadi variabel yang diubah-ubah, yang diotak-atik. Nah, yang kedua ada namanya dependent variable. Sedangkan dependent variable, kalau independent variable adalah variabel yang diotak-atik, yang dimodifikasi gitu ya. Sedangkan dependent variable adalah hasil yang diamati sebenarnya. Jadi kalau misalnya ada dua nih, ada X, Y. Misal X independent variable, lalu dependent variabelnya Y misalnya. Maka dalam eksperimental maksudnya gini, independent variable itu diberi treatment itu adalah ketika X-nya saya ubah-ubah. Kalau X-nya naik 5, maka Y-nya gimana? Kalau X-nya naik 10, maka Y-nya gimana? Kalau X-nya naik lagi, maka Y-nya gimana? Perhatikan, X saya ubah-ubah, maka X adalah independent variable. Atau ya disitulah ada treatmentnya. Sedangkan yang saya amati hasilnya tadi apa? Hasilnya si Y-nya kan, Y-nya gimana, Y-nya gimana. Nah, Y-nya adalah dependent variable, jadi outcome dari eksperimen research. Ya, gampangnya gitu, variabel yang diamati perubahannya, outcome-nya apa. Nah, kalau dalam penelitian bisa kondisi fisik, bisa bisa angka-angka tertentu, bisa konsentrasi cairan, bisa apa. Ya. Nah, mungkin Anda mengukur dependent variable lebih dari satu kali dalam eksperimen, mungkin terjadi. Ya. Oke, jadi ada independent variable, ada dependent variable. Paham ya? Nah, mengukur dependent variable outcome dari penelitian itu bisa berkali-kali. Ya. Katanya minimal 2 tuh. Enggak juga sih. Tapi umumnya ya, boleh saya bilang umumnya 2. Yaitu sebelum ada perubahan, sebelum ada modifikasi di independent variabelnya diukur dulu, lalu setelah ada perubahan diukur. Supaya bisa dibandingkan kan? Jadi kalau sebelum itu namanya pretest. Jadi pengukuran dependent variable sebelum ada treatment. Jadi sebelum independent variable diubah-ubah, dependent variabelnya diukur dulu. Hati-hati nih, mirip-mirip. Ada dependent, ada independent. Treatment itu tadi ngapain? Ngubah independent kan gitu. Ya. Kalau dependent adalah outcome-nya ya, yang diamatinya ya. Nah, pretest itu adalah mengukur dependent variable sebelum ada treatment. Nanti setelah diberi treatment, dimodifikasi, diukur lagi dependent variabelnya. Itu namanya post-test. Jadi mengukur dependent variable setelah treatment. Ya, setelah treatment. Jadi gampangnya kalau contoh tadi X, Y. Jadi misalnya independent variabelnya X, dependent variabelnya Y. Nah, Y-nya saya ukur dulu segini. Setelah X-nya saya ubah, Y-nya jadi gimana kan gitu. Nah, baru kan bisa dibandingkan. Oh, ternyata ketika X naik, Y ikut naik. Atau ketika X naik, Y turun kan gitu. Jadi bisa dibandingkan. Jadi ada 4 tadi sudah. Ada independent variable, ada dependent, ada pretest, ada post-test. Kemudian ada experimental group, ada control group. Tadi sudah saya sebut berkali-kali di depan. Experimental group ya adalah grup atau kelompok yang diberi treatment. Ya. Sedangkan control group adalah grup yang tidak diberi treatment. Terus buat apa? Ya, buat membandingkan biasanya. Jadi kalau diberi treatment dengan tidak, itu membandingkannya gitu. Bandingkan experimental group dengan control group. Dan komponen penyusun terakhir dari suatu eksperimental riset adalah random assignment. Tadi sudah kita bahas ya, bahwa anggota masing-masing grup, experimental group atau control group harus dipilih secara random. Ya, kalau dia memang true experimental research. Baik. Nah, ternyata
di dunia ini eksperimental riset itu banyak variasinya. Yang paling pertama tentu yang true eksperimen, yang benar-benar eksperimental murni ya. Lalu ada yang kuasi. Tadi kuasi udah kita singgung sedikit, yaitu yang gimana? Ketika tidak menggunakan random assignment, ya, ketika memilih anggota masing-masing grup, ya, grup yang diberi sesuatu, ya, eksperimental group, dan grup yang tidak diapa-apain, control group, itu anggotanya dipilihnya tidak random. Nah, itu sudah kuasi. Selain itu ternyata ada juga yang namanya factorial design, ya. Ada time series experiment, ada repeated measure experiment, ada single subject experiment, ada macam-macam ternyata variasinya sekarang. Ya, kalau yang 3 di atas ini yang between group design. Jadi between group design maksudnya ketika ada proses pembandingan between group, between itu antara 2 atau lebih grup. Jadi minimal nih grupnya 2 nih. Tapi yang ini, yang 3 di bawah ini within group atau bahkan individual design. Jadi yang dibandingkan grup itu aja atau bahkan orangnya itu aja. Ya, kembali lagi tadi kita di depan sudah bahas kan bahwa proses pembandingan bisa 3 kan? Bisa mana tadi? Within participant, orangnya itu saja, satu orang itu saja ya. Atau within group, kelompok itu saja, atau between group, 2 kelompok berbeda atau lebih ya. Nah, kalau 2 kelompok berbeda atau lebih itu ada namanya true eksperimen atau quasi eksperimen dan ada factorial design. Sedangkan yang within group atau bahkan within participant atau individual design itu ada time series experiment, ada repeated measure experiment, ada single subject experiment. Bedanya masing-masing gimana? Kalau dibuat tabel begini. Kalau true experimental research design itu random assignment, ya jelas. Dia boleh disebut true kalau ada random kan, tadi udah kita bilang. Kalau kuasi enggak. Banyaknya grup minimal 2 kan, ada proses pembandingan grup. Yang minimal 2, kalau 1 enggak bisa. Atau lebih. Kuasi juga sama. Banyaknya intervention use, intervensi ya, proses treatment, proses pengubahan independent variabelnya bisa 1 atau lebih intervensi. Ya. Banyaknya pengamatan terhadap dependent variable sekali. Ya. Kemudian kontrol yang biasanya digunakan ada pretest, ada blocking, ada covariate, ada macam-macam ya. Kalau kuasi bedanya dengan true, dia tidak ada random assignment, tapi dia memang harus 2 atau lebih grup karena ada proses pembandingan grup, ya. Ininya sama. Nah, kalau faktorial bisa random assignment, bisa tidak. Ya, maybe use. Kelompoknya ya 2 atau lebih grup. Ya. Kemudian interventionnya bisa 2 atau lebih, nggak bisa 1. Karena dia faktorial, minimal 2. Gimana sih faktorial design? Faktorial design tuh faktorial design. Saya tulis di sini aja ya. Kita jadiin papan tulis namanya. Jadi misalnya percobaan terhadap penggunaan obat, ya, obat nih. Jadi obatnya, nah mungkin ada yang diamatinya, ada dosisnya, ya apa namanya, independent variabelnya itu ada dosis misalnya, dan ada dosis dan apa ini, penggunaan campuran atau bahasa obat tuh apa ya, suspensi atau nggak salah gitu ya. Kan beberapa obat kadang-kala diberi, kalau dia obatnya bubuk atau apa, kadang diberi suspensi atau tidak gitu ya. Nah, jadi misalnya dosisnya ada tinggi atau rendah, diberi suspensi atau tidak. Nah, factorial design, maka ini berarti ada 2 kali 2 faktorial.
Jadi ada 4 kemungkinan kan? Ada diberi dosis tinggi, ya, ada kemungkinan pertama tinggi dan ada suspensi, tinggi tidak suspensi, rendah ada suspensi, dan rendah tidak suspensi. Nah, ini faktorial design. Ya, jadinya namanya tuh 2 kali 2 faktorial. Gitu ya. Jadi ada 4. Jadinya ada 4 treatment group atau ada 4 experimental group. Jadi ada grup yang diberi dosis tinggi dan dengan suspensi, ada grup yang diberi dosis tinggi dengan tanpa suspensi, ada grup yang diberi dosis rendah dengan suspensi, dan grup yang dosis rendah tanpa suspensi. Gitu. Jadinya ada 4 grup ya, akibat dari tadi ketika independent variabelnya itu ada dua kemungkinan nilai. Jadi independent variabelnya ada berapa? Ada 2. Satu independent variabel itu disebut satu faktor biasanya. Jadi ini ada 2 faktor, dosis dan suspensi. Ya. Ini faktor, ini namanya faktor level. Faktor level. Oke. Nah, pada faktorial design berarti minimal 2 atau lebih grup ya, jelas. Nah, kemudian ada time series. Kalau time series tidak random. Kenapa? Karena time series kan tadi within group, pada grup yang sama, atau individual design pada orang yang itu juga. Jadi one group, grupnya itu saja, diberi 1 atau lebih intervensi, lalu diamati setelah intervensi. Kalau time series berarti sekarang, lalu kemudian 5 hari lagi pada grup yang sama diamati, lalu 5 hari lagi pada grup yang sama. Jadi time series berkali-kali ya diamatinya. Nah, kalau repeated measure juga tidak ada random assignment. Grupnya juga cuma 1. Cuma agak beda dengan time series ya. Agak beda dengan time series. Jadi kalau ini mungkin treatmentnya minimal 2 nih. Kalau ini kan 1 atau lebih ya. Diberi itu sekarang, besok diberi itu juga. Treatmentnya itu juga, cuma diamati perbedaannya di masing-masing waktu kan. Kalau ini mungkin 2 atau lebih. Perhatikan, 2 atau lebih. Itu repeated measure. Sama diamati setelah intervensi. Lalu ada single subject. Mungkin kita lanjut dulu ya, nanti saya perjelas nih. Oke, jadi kalau kameranya ubah dulu sih. Nah, kalau true experimental design, ya, tadi kan pasti random assignment. Jadi random assignment nanti di-assign ya, dipilih orang yang masuk experimental group, ada yang masuk control group. Nah, desainnya ada yang atas, ada yang bawah nih. Kalau yang atas pretest dulu, lalu diberi treatment, ya. Pada eksperimental grupnya ya diberi pretest, ya, tes sebelum eksperimen, lalu dilakukan eksperimental treatment, ya. Sebelum treatment, lalu diberi treatment, lalu setelah treatment. Ya, sama kontrol grupnya juga gitu. Sebelum treatment, tanpa treatment, setelah treatment. Jadi ada pretest, ada post-test. Atau bisa juga begini, sama tetap random ya, ada experimental group, ada control group, tapi tanpa pretest. Jadi yang satu diberi eksperimen, lalu hasilnya diberi post-test, lalu tanpa eksperimen diberi post-test. Ini sama, dua-duanya juga true experimental design. Bedanya ada yang pretest dulu, ada yang tidak. Ini boleh. Jadi ada pre and post-test design, ada post-test only design untuk true experimental design. Cirinya dia random assignment. Nah, kalau tadi kuasi gimana? Bahwa memilih
kontrol grupnya itu prosesnya select, tidak random. Jadi milih gitu, ada proses milih. Ada yang dimasukin kontrol grup karena kenapa, ada yang dimasukin sebagai eksperimental grup karena kenapa. Nah sama dua-duanya, ada dua kemungkinan, ada yang pre and post test design, jadi pre-test dulu, lalu diberi treatment, lalu post test, atau tanpa pre-test langsung eksperimen lalu post test. Nah, jadi kuncinya kalau kuasi itu adalah proses memilih anggota eksperimental group dan kontrol grupnya dia tidak random. Kenapa sih kok bisa begitu? Bisa milihnya tidak random? Biasanya karena keterbatasan akses si peneliti terhadap subjek pengamatan. Kekuasaannya terbatas. Jadi mau melakukan murni random susah misalnya. Contohnya gimana contohnya? Misalnya Anda ingin mengamati, Anda datang ke sekolah, Anda ingin amati dua buah kelas, ada kelas A, kelas B. Ada kelas 5A, kelas 5B misalnya di SD gitu ya. Nah, kemudian Anda ingin amati, ada yang satu diberi treatment, misalnya treatmentnya apa, dikasih e-learning misalnya. Yang satu tanpa treatment, lalu Anda ingin compare nanti, bandingkan hasilnya. Nah, kalau true experimental design gimana? Maka milih kontrol grupnya. Jadi ini kontrol grupnya dan eksperimental grupnya itu harus acak. Jadi gimana kalau yang benar itu true eksperimental itu kelas A dan B, misalnya anak kelas 5A ada 40, anak kelas B 40. Itu gabung dulu. Jadi total ada 80 orang. Digabung, lalu kemudian dipilih secara acak, ada yang masuk sini, ada yang masuk sini. Baru kemudian dijalankan proses belajar mengajar selama berapa bulan gitu dalam penelitian ini. Nah itu kan yang benar gitu, true eksperimen. Jadi milih yang masuk eksperimental group dan kontrol grupnya secara acak. Cuma kadang-kala sulit kalau di sekolah. Bisa-bisa kepala sekolah atau gurunya marah kan. Ini anak-anak udah dibagi benar jadi kelas A, kelas B, terus Anda ngacak-ngacak gitu. Ada yang diacak ulang, kocok ulang, dikumpulkan terus dibagi-bagi lagi, kan susah. Emang kita siapa? Jadi susah. Maka yang Anda lakukan hanya bisa begini, ya udahlah, yang ini jadi control group, yang ini jadi experimental group, atau sebaliknya, yang ini jadi control group, ini jadi experimental group. Yang Anda lakukan cuma gitu, cuma bisa milih A atau B yang mana yang jadi experimental group. Ya. Nah, itu kan berarti Anda tidak milih acak kan? Karena terbatas aja kan. Yang benar itu Anda harus gabungkan dulu, lalu pilih acak dari 80 orang hasil gabungan, yang mana yang masuk ini, mana itu benar. Tapi kalau kuasi enggak, jadi Anda jadi terpaksa deh, tinggal milih aja. Ya udah deh, ini jadi control grupnya, ini jadi experimental group gitu. Seperti itu. Paham ya kalau kuasi ya? Nah, jadi kuasi experimental design itu ketika, jadi mirip dengan true experimental, jadi sama, ada yang pre-test, post-test, atau yang post-test saja, sama. Pre-test, post-test, atau post-test saja. Ya. Nah, tapi bedanya dia tidak ada random assignment. Ya. Jadi sehingga kadangkala karakteristiknya jadi beda gitu. Antara kelompok satu dengan kelompok satu yang lainnya. Jadi tidak random, tidak acak gitu ya. Oke. Terus tadi factorial design. Nah, tadi kita lanjutkan cerita tadi. Misalnya ada dua faktor ya, atau dua independent variable, ada dosis, ada suspensi. Masing-masing ada faktor levelnya. Dosis ada tinggi, rendah, suspensi ada tidak. Maka ini jadi 2 kali 2, ini kan ada 2. Ini ada 2. Berarti ada 2 kali 2 factorial design. Berarti 2 kali 2 berapa? 4. Berarti ada 4. Jadi hasilnya bakal ada 4 experimental group. Ada 4 experimental group. Ya, jadi masing-masing ini lakukan. Jadi seperti ini gambarnya kira-kira. Jadi gampangnya ini T11 misalnya. Treatment 11 maksudnya. Jadi kalau ini saya kasih kode 1. Ini 2 gitu ya. Lalu ini 2. Lalu ini 1.
Ya, berarti ini treatment yang diberi apa ini? Tinggi ada, berarti dikasih dosis tinggi dan pakai suspensi lalu apa? Jadi ada 4 kan? Lalu diberi post test. Lalu dibandingkan hasilnya. Seperti itu. Ya, itu faktorial. Lalu tadi yang berikutnya setelah itu time series mudah tadi ya, yang repeated measure. Bedanya apa sih? Kalau time series kan gampang ya, ada kelompok diberi intervensi, set amati, oh segini, besoknya diberi intervensi yang lagi, amati, diberi intervensi amati. Tapi kalau repeated measure agak beda ya, agak beda. Kenapa? Karena intervensinya atau treatmentnya bisa beda-beda. Jadi sequence-nya bisa beda. Mending gambar aja contoh ya. Kayak gini misalnya. Ini repeated measure experiment. Nah, ini biasanya untuk pengamatan penggunaan obat atau hasil latihan ya, atau iklan atau apa ya. Jadi ini sebagai contoh aja. Jadi kalau repeated measure ya, bahwa kontrol grupnya itu eksperimental grupnya juga. Ya, jadi eksperimental grupnya juga kontrol grup juga. Jadi dia juga, dia sebagai kontrol grup, dia jadi eksperimental grup juga. Ya, contohnya gini. Jadi misalnya ada grup ya. Misalnya ada 2 treatment A dan B. Ya udah. Pretest kasih treatment A, tes kasih treatment B. Ya. Kemudian ada grup lagi diberi pretest tapi treatment B dulu lalu treatment A, seperti itu. Ya, ini kalau ada 2 grup. Kalau satu grup ya, kalau kita hanya amati yang atas saja, perhatikan treatmentnya beda, ini dan ini. Ada treatment A, treatment B, mungkin 2 treatment yang berbeda gitu. Itu repeated measure. Ya. Nah, kelemahan dari repeated measure adalah kadangkala urutan pemberian treatment jadi berpengaruh ya, berpengaruh terhadap hasil. Jadi kelemahan dari repeated measure itu bahwa urutan efek order efek. Ya. Jadi misalnya kalau treatment, misalnya ada ini penelitian tentang hasil training gitu, latihan fisik gimana gitu. Treatment A adalah suruh suruh jogging di tempat 5 menit, treatment B-nya push up 50 kali gitu. Ya tentu saja beda ya, kalau push up dulu baru jogging dengan jogging dulu baru push up, kan beda ya. Ada yang keburu capek duluan kan kalau di antara itu. Jadi seperti itu. Ini repeated measure experiment. Berulang-ulang tapi treatmentnya beda. Nah kemudian yang terakhir tadi ada apa? Single subject experiment. Bukan one group tapi one individual. Jadi mengamati satu individual pada satu waktu. Ya. Nah, intervensinya bisa sekali atau beberapa kali. Pengamatannya berkali-kali, beberapa titik. Kontrolnya ya individual itu juga. Jadi subjeknya selain sebagai eksperimental juga sebagai kontrol. Ya, dia yang diberi treatment dan dia juga yang digunakan untuk membandingkan. Kan kontrol itu esensinya gitu, untuk membandingkan. Nah, jadi biasanya, nah kita kasih gambarannya. Biasanya single subject eksperimen itu penelitiannya bikin gambar diagram garis gitu ya. Jadi dia mengamati seorang individu sebelum diberi treatment gimana, ya nanti jadi baseline itu, jadi nilai dasarnya. Ya, nanti setelah itu diberi treatment gimana. Nah, contoh ini ada penelitian begini. Dia ingin mengamati frekuensi of disruption, ya, sikap destruktif terhadap anak ya. Bahasa gampangnya mungkin sikap nakal. Nah, ketika tanpa treatment hari pertama 7 kali kenakalannya.
Ketika tanpa treatment hari kedua 6 kali kenakalannya. Misal. Hari ketiga 7 kali kenakalannya. Udah cukup. Nah, biasanya ini rule of thumb aja ya. Biasanya single subject eksperimen untuk jadi baseline 3 aja cukup. Nah, mulai hari keempat baru diberi treatment untuk objek yang sama juga. Perhatikan, ini kan nggak diapa-apain, ya, nggak diapa-apain. Berarti dia sebagai kontrol kan, nggak diapa-apain. Dapat datanya. Setelah itu diberi treatment untuk orang itu juga. Makanya dalam single subject juga boleh dibilang eksperimentalnya ya kontrol grupnya juga, kontrol subjeknya juga. Misalnya treatmentnya adalah diberi pujian. Jadi anaknya diberi pujian. Ternyata kalau anaknya diberi pujian, kenakalannya pada hari keempat cuma 4. Diberi pujian hari kelima segini. Diberi pujian begini, diberi pujian makin menurun karena katanya berarti kalau diberi pujian begini dia kurvanya. Nah, dia kan bisa bandingkan. Gampang ya kita bikin kesimpulan. Anak-anak kalau diberi pujian kenakalan menurun kan gitu. Seperti itu. Kadang-kala ada penelitiannya ditambahin nih. Ini kasih garis lagi tegak lurus. Lalu kalau tanpa pujian lagi gimana? Jadi treatmentnya dihilangkan gimana? Balik lagi nggak? Jadi nakal lagi atau tidak? Gitu. Seperti itu. Tapi single subject itu ya single subject. Jadi subjeknya single satu subjek lalu diamati. Dia sebagai kontrol juga, dia sebagai eksperimental juga. Ya. Nah, paham ya? Jadi semua di dalam tabel ini udah ya, ada true eksperimen, bisa pretest, post-test atau post-test saja. Ada quasi eksperimen, sama pretest, post-test atau post-test saja, bedanya kalau quasi tidak ada random. Ya, kalau quasi tidak ada random. Kenapa? Karena keadaan biasanya. Lalu ada faktorial, tadi sudah kita bahas, ya. Lalu ada time series, tadi sudah dibahas. Lalu ada repeated measure, mirip-mirip time series, cuma bedanya ini treatmentnya beda ya dalam beberapa kali pengamatan tuh. Intervention tuh ini, lalu ada treatmentnya ini beda gitu ya. Kalau time series biasanya treatmentnya itu juga, itu lagi. Tapi kalau repeated measure beda treatment. Makanya minimal 2 supaya kelihatan sequence-nya. Nah, lalu ada yang single subject eksperimen, gitu ya. Oke, ya sudah ya. Repeated measure minimal 2 atau lebih, lalu ini udah. Oke, nah sekarang ini contoh aja misalnya. Ini misalnya membandingkan pengaruh penggunaan e-learning terhadap student, terhadap mahasiswa misalnya. Yang kelas A digunakan e-learning, yang kelas B tanpa e-learning, traditional teaching method. Nah, lalu setelah 1 semester, masing-masing diukur effectiveness. Kira-kira ini yang mana ini? Bisa dia true eksperimen, bisa quasi nih. Kalau true gimana? Andai kan ini di suatu kampus, ada 100 mahasiswa. Kita ambil aja, jangan 100 lah. Ada 60 mahasiswa. Kita ambil secara acak. Masuk kelas A, masuk kelas B. Yang kelas A menggunakan e-learning, yang kelas B tidak. Lalu nanti ini tanpa pretest ya, langsung post-test nih, hasilnya aja. Boleh berarti ini true eksperimen yang post-test saja. Yang ini berarti. Ya, secara acak. Nah, tapi kalau misalnya tadi milih anggota kelas A, kelas B-nya tidak acak, berarti jadi quasi eksperimen, gitu ya. Oke. Oke, nah nanti hasil eksperimen itu kan dianalisa, ya hasil pengukurannya, hasil post-testnya atau pre-testnya juga kalau ada dianalisa, ya. Data analisis, kita bicara data analisis sekarang. Jadi dianalisa datanya hasil eksperimental. Nah, pada kuliah sebelumnya, pada materi video sebelumnya sudah kita pelajari bahwa dalam riset desain, eksperimental riset itu biasanya cocok untuk yang kuantitatif. Ya, maka datanya adalah data kuantitatif. Kuantitatif kita kuliah video sebelumnya gimana? Adalah data angka-angka. Ya, angka-angka, kuanta, angka-angka. Makanya biasanya ya pengolahannya ya pengolahan angka-angka. Ya.
Ada dua, ada descriptive analysis, ada inferential analysis. Kalau descriptive itu ya deskriptif, menjelaskan aja, describing, aggregating, presenting. Jadi misalnya ada berapa sih populasinya, ada berapa yang masuk A, ada berapa yang masuk B. Jadi biasanya frekuensi, berapa banyak, persentase, gitu-gitu, tinggal deskripsi aja. Atau bahasa gampangnya statistik deskriptif biasanya. Ya, ada yang masuk area ini dan ini ada berapa orang gitu-gitu. Atau inferential analysis. Kalau inferential analysis, analisisnya biasanya berupa statistical testing of hypothesis. Jadi pengujian terhadap hipotesis. Kenapa? Karena tadi di depan bahwa penelitian eksperimental itu umumnya diawali dengan adanya hipotesis. Ya, lalu diuji apakah hipotesisnya dapat diterima atau tidak pada signifikan level tertentu, pada selang kepercayaan tertentu, gitu ya. Nah, jadi analisisnya kan kalau ini ada univariate analisis, jadi analisis terhadap one variable, frekuensinya, distribusinya, dan lain-lain. Atau gampangnya ada rata-rata, mean, median, variance gitu. Ini gampang. Ini umumnya masuk yang deskriptif nih. Tinggal statistika deskriptif aja nih gampang. Atau bivariate. Nah, ini udah relationship between two variable. Ya. Misalnya korelasi, nah, penghitungan korelasi. Misalnya antara peningkatan salary dengan tingkat kepuasan pegawai. Jadi gaji dan tingkat kepuasan pegawai misalnya, udah bicara korelasi, bisa. Atau inferential analysis, ya. Kalau inferential analysis itu tadi sudah dibilang bahwa pengujian hipotesis. Ada banyak sebenarnya, ada banyak, ya. Di dalam bukunya Reker tuh dia sertakan suatu tabel begini nih, asik nih. Jadi kata dia kalau number of independent variabelnya ada 1, lalu number of dependent variabelnya 1, ada X, Y gitu ya. Lalu kemudian datanya berupa kategorikal, Anda belajar lagi ya, statistik, atau data continuous. Gampangnya kategorikal itu 1, 2, 3. Kalau continuous itu angka kontinu bisa berkoma 1,2 gitu ya. Lalu datanya menyebar normal, maka pakai uji T cukup. Ya. Kalau 1 atau lebih, tapi jadi independent variabelnya ada 1 atau lebih. 2, 3, 4 independent variabel, sedangkan dependent variabelnya 1, yang diamatinya cuma 1, yang di otak-atiknya banyak. Jadi ada A, B, C di otak-atik menyebabkan X jadi apa? A, B, C di otak-atik jadi apa? Kalau ada banyak, itu katanya analisis of varian atau ANOVA. Ya. Dan lain-lain ini banyak. Ya. Ada banyak. Gitu ya. Nah, Anda bisa gunakan panduan tabel ini untuk penelitian eksperimental riset Anda ya. Anda cocoknya menganalisis pakai yang mana. Ya. Oke. Nah, ini sumber yang saya pakai untuk materi kuliah kali ini. Gimana? Apakah ada pertanyaan? Oke, jika ada pertanyaan bisa Anda tuliskan di channel ini. Ya. Semoga bermanfaat. Saya rasa sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.